pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar kalian? Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan tetap sukacita ya. Ya teman-teman, hari ini kita akan kembali lagi membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Ya, jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami dan kami juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti maksud-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat di Keluaran 21 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Ya teman-teman, bacaan hari ini menjelaskan tentang peraturan yang Allah buat untuk bangsa Israel ketika mereka memiliki budak. Yang kita tahu bahwa bangsa Israel pernah mengalami masa-masa perbudakan oleh bangsa Mesir yang ketika itu kondisi mereka cukup menderita ya teman-teman. Nah, di sini Allah mengajarkan bangsa Israel untuk kembali lagi bercermin dan untuk tidak lakukan apa yang telah dilakukan bangsa Mesir kepada mereka. Jadi di sini Allah mengharuskan mereka untuk memikirkan hak sama, bahkan untuk budak sekalipun sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan kebebasan. Dari sini Allah juga menuntut bangsa Israel untuk menunjukkan kualitas hidup yang berbeda dengan orang lain atau bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ya teman-teman, di sini poin yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Jadi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita juga mengenal kasih, kita harus peduli terhadap sesama kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun itu. Karena kita tidak boleh membedakan siapapun itu, baik mereka status sosialnya lebih di atas kita maupun di bawah kita, ataupun status ekonominya di bawah kita ataupun di atas kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya teman-teman, kalau kita sudah bisa peduli terhadap mereka, kita pun juga pasti bisa mengerti poin yang kedua, yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang semena-mena. Ya, kita sebagai manusia ini pasti memiliki hak dan kewajiban kita masing-masing ya teman-teman. Tapi di sini juga Tuhan mau mengingatkan bahwa ketika kita sudah melakukan hak kita, jangan sampai hak yang kita lakukan ini membatasi hak orang lain ataupun merugikan orang lain. Seperti contohnya di ayat yang telah kita baca ini, yang di ayat yang kedua, yaitu di sini dapat kita pahami bahwa majikan mendapatkan haknya selama 6 tahun, tetapi budaknya mendapatkan hak untuk bebas di tahun ke-7. Nah, di sini Tuhan mau menjelaskan bahwa majikan ini mendapatkan hak dan
budaknya juga mempunyai kewajiban, tetapi majikannya juga harus memperhatikan hak budaknya, yaitu untuk bebas di tahun yang ke-7. Nah, ataupun juga seperti di ayat ke-5. Di sini budaknya mendapatkan pilihan, yaitu mereka bisa memilih untuk tinggal maupun untuk bebas. Dimana meskipun di sini ketika mereka memilih untuk tinggal, mereka pun tetap harus memiliki perjanjian lagi dengan majikannya. Lalu teman-teman, poin yang ketiga yaitu kita harus memiliki rasa keadilan terhadap sesama. Seperti contohnya di ayat yang ketiga dan ke ayat yang keempat. Ya, di sini keadaan budak dan majikan, mereka sama-sama harus memahami apa yang menjadi milik masing-masing, dan di sini mereka tidak boleh mengambil atau merebut milik masing-masing. Contohnya ketika di sini dijelaskan bahwa ketika budaknya datang seorang diri, maka mereka pun akan pulang seorang diri. Jadi di sini maksudnya mereka harus saling menghargai apa yang menjadi milik mereka masing-masing. Jadi teman-teman, setelah teman-teman sudah membaca Alkitab ini dan mendengarkan firman ini yang tadi sudah, dan juga poin-poin yang tadi sudah aku jelaskan, gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman pernah ada di posisi bangsa Israel yang mungkin memiliki orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya kewajiban atau keinginan untuk membantu kita? Seperti mungkin yang di rumahnya mungkin punya asisten rumah tangga ataupun pembantu rumah, ataupun yang biasa kita sebut tuh pembantu ya, pembantu rumah tangga, atau yang biasa kita panggil mbak atau bibi. Ataupun ketika kalian mempunyai adik di rumah, atau yang nggak punya adik mungkin punya adik kelas ya di rumah, yang dimana biasanya nih adik atau adik kelas itu adik kelas di sekolah maksudku, dimana biasanya adik di rumah maupun adik kelas di sekolah itu biasanya mereka bersedia ya untuk dimintain tolong oleh kakaknya, oleh kakak kelasnya. Nah teman-teman, ketika ada orang-orang tersebut yang di sekitar kita, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk peduli terhadap hak-hak mereka, dan juga peduli terhadap hak-hak mereka seperti kita juga peduli terhadap hak kita masing-masing? Kalau di kondisi saat ini mungkin agak sulit ya menunjukkan bahwa kita ini peduli terhadap orang lain. Kalau ke pembantu di rumah, ke mbak di rumah, ataupun ke adik di rumah, mungkin itu lebih mudah ya untuk menunjukkan bahwa aku senang kok dibantu Kak, aku senang dibantu dan aku menghargai hak kalian. Aku menghargai hak-hak mbak aku dan menghargai hak-hak adik aku. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kalian tidak bisa bertemu secara langsung? Ya teman-teman, salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa kita peduli terhadap hak orang lain, yaitu dengan tidak melakukan bullying, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung tuh maksudnya mungkin sekarang ini di sosial media ya. Sosial media pasti teman-teman semua punya dan teman-teman pasti pakai setiap hari. Nah teman-teman, saat ini tuh masih banyak banget kasus bullying di mana-mana, dan semakin banyak juga kasus bullying di sosial media. Di sini mungkin orang-orang tersebut mikir, ya sudah saya kan punya hak untuk mungkin mengkomentari orang lain, baik yang mereka kenal maupun yang mereka tidak kenal. Tapi orang-orang tersebut ini, pelakunya ini tidak memikirkan apakah komentar tersebut atau pelakuan mereka tersebut terhadap orang lain di sosial media ini menyinggung hati orang lain atau tidak, ataupun yang mereka lakukan ini membuat orang lain bisa merasa bebas atau tidak, ataupun merasa bisa melakukan hak mereka lagi atau tidak. Pelaku bullying ini biasanya tidak peduli dengan hal itu. Yang penting yang penting hak aku udah terpenuhi, hak kamu terserahlah, aku tidak peduli gitu. Yang penting aku sudah lakukan aja hak aku, apapun, baik itu mau merugikan kamu atau tidak, saya tidak peduli. Ya, itu sering banget ada di sekitar kita, yang dimana orang-orang tersebut itu semena-mena mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Tapi di sini aku percaya banget teman-teman bukan termasuk orang-orang tersebut ya. Aku percaya banget teman-teman pasti peduli terhadap sekitarnya, terhadap hak-hak orang lain, siapapun orang itu. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu kita juga telah
memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia negara kita, yaitu di tanggal 17 Agustus, dimana itu merupakan hari peringatan bahwa kita ini sudah bebas, kita sudah merdeka dari yang namanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, dan dimana hal tersebut harus kita syukuri bersama dan harus kita pahami bersama bahwa kita pun tidak boleh melakukan apa yang pernah dialami oleh bangsa lain lakukan pada kita. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan kebebasan untuk kita, Tuhan sudah membiarkan kita untuk tidak lagi dijajah orang lain, sudah memberikan kita berkat, kita pun tidak boleh melakukan hal yang semena-mena terhadap orang lain, membatasi kebebasan mereka ataupun dalam tanda kutip menjajah hidup mereka. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama nih teman-teman untuk menjadi pribadi yang bisa menghargai kebebasan orang lain. Kita juga harus mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan pada kita, dan mungkin kita juga bisa mengingatkan sesama kita yang mungkin masih belum dapat mengerti untuk bisa menghargai atau peduli terhadap hak orang lain. Karena teman-teman, yang harus kita pahami yaitu ketika kamu menghargai hak orang lain tidak berarti mengurangkan hak kamu. Teman-teman, demikian demikian firman Tuhan. Semoga dari firman Tuhan ini kita sama-sama bisa lebih lagi menghargai orang lain, kita bisa peduli lagi terhadap orang lain, dan kita tidak menjadi orang-orang yang semena-mena terhadap orang lain, dan juga kita dapat adil terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati agar kami bisa menjadi orang-orang yang baik, yang bisa menghargai hak orang lain, dan kami bisa melakukan kebaikan tersebut di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Baik kami melakukannya secara langsung ketika kami bertemu dengan orang lain, ataupun secara tidak langsung ketika kami tidak bertemu dengan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami sampai saat ini Tuhan. Kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, Tuhan bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.